Jumpa lagi dengan aku Tri Pujastuti dengan NIM 1210255 dari kelas 2J Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video kali ini aku akan membahas materi mengenai memperbaiki kompetensi atau improve kompetensi. Yuk kita simak video berikut ini ya. Jenis dan kategori kompetensi. Berikut ini terdapat 3 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lyle Spencer and Sidney Spencer tahun 1993, kompetensi karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, menurut Michelle Armstrong per tahun 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Para ahli yang ketiga yaitu menurut Margaret Dell pada tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Berikut ini terdapat komponen kompetensi. Yang pertama terdapat motif. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi pelaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Yang kedua terdapat rage, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga terdapat self-concept, yang dimana sikap, nilai, dan citra diri dari seseorang. Yang keempat terdapat knowledge, yang dimana pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir yaitu terdapat skill, yang dimana kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Yang pertama terdapat kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, aspek keahlian atau keterampilan. Hal ini memegang peran penting dalam membentuk sebuah kompetensi. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat yaitu karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi dari diri seseorang. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam terdapat isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Serta yang ketujuh yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Berikut ini terdapat 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, serta mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu mengacu kepada orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, serta kecerdasan organisasional. Tingkat yang ketiga yaitu terdapat sulit diperbaiki. Hal ini terjadi pada inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Berikut ini terdapat metode penilaian kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Berikut ini terdapat rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan kriteria kinerja yang efektif, yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat,
analisis data dan mengembangkan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Serta yang terakhir yaitu dengan mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasikan orang-orang untuk sampel kriteria. Yang keempat, yaitu mengesahkan model kompetensi. Yang kelima, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Serta yang terakhir yaitu mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Berikut ini dari salah satu ahli membagikan kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti menurut Dalwis dalam Armstrong pada tahun 1995. Kemampuan intelektual terdapat perspektif strategis, analisis dan penilaian, serta perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua terdapat kemampuan interpersonal, yaitu mengenai mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Serta yang terakhir yaitu mengenai kemampuan adaptabilitas, yaitu dalamnya terdapat sikap inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan dalam bisnis.